Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidi Satria, NPM 2351083. Baiklah, di sini kami sudah membuat sebuah kasus yang mana dengan judul prediksi penyakit berdasarkan gejala menggunakan naive Bayes. Nah, di sini saya akan menjelaskan naive Bayes. Apa itu naive Bayes? Yaitu sebuah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen, tidak saling bergantungan. Algoritma ini sering digunakan untuk klasifikasi teks, analisis sentimen, deteksi spam, dan diagnosis medis. Nah, di sini permasalahannya itu sebuah rumah sakit ingin menggunakan naive Bayes untuk memprediksi jenis penyakit berdasarkan gejala yang dialami pasien. Sistem ini akan membantu dokter dalam melakukan diagnosis awal sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, fitur yang digunakan pada gejala pasien atau input data yaitu fitur atau gejala pada pasien: demam, batuk, sesak nafas, nyeri tenggorokan, pusing. Untuk keterangannya itu yang satu sama dengan ya, kalau misalnya 0 itu tidak. Output yang diharapkan jenis penyakit kelas target yaitu si pasien itu flu, COVID-19 kelas 2, alergi kelas 3. Nah, di sini data pasien atau contoh data latih. Di sini ada demam, batuk, sesak napas, nyeri tenggorokan, pusing, dan penyakit. Kalau misalnya demam 1, batuk 1 ini maksudnya iya, dan 0 ini maksudnya tidak. Maka penyakitnya itu akan kedetek flu. Sedangkan demam iya, batuk iya, sesak napas iya, nyeri tenggorokan iya, pusing tidak. Kemungkinan besar penyakitnya itu COVID-19 atau COVID-19. Begitu juga dengan misalnya demam tidak, batuknya tidak, sesak napas tidak, nyeri tenggorokan iya, pusing iya, kemungkinan penyakitnya itu alergi. Begitu juga dengan selanjutnya, seterusnya. Nah, di sini terdapat langkah-langkah perhitungan naive Bayes. Yang pertama ada hitung probabilitas awal atau prior probability. Di sini ada P atau flu, P teks flu, V sama dengan flu. P flu sama dengan jumlah kasus flu atau total pasien. Di sini P COVID-19, P teks buka kurung COVID-19, P buka kurung COVID-19 sama dengan jumlah kasus COVID-19 atau total pasien. Yang kedua itu hitung probabilitas kondisional atau likelihood. Misalnya P sama dengan demam atau flu, P teks atau demam, teks buka kurung flu, P demam atau flu adalah jumlah pasien flu yang mengalami demam dibagi total pasien flu. Begitu juga dengan langkah-langkah yang ketiga dan keempat. Nah, di sini itu contoh prediksinya, seorang pasien memiliki gejala berikut. Pasien tersebut memiliki gejala demam, batuk, tetapi tidak sesak napas, nyeri tenggorokan, pusing. Sistem akan menghitung probabilitas pasien ini mengalami flu, COVID-19 atau alergi dan memberikan prediksi yang paling mungkin. Nah, di sini codingannya dan outputnya. Nah, di sini dataset contoh untuk prediksi penyakit berdasarkan gejala. Yang pertama itu ada demam
iya, tidak, iya, tidak, tidak. Berisi gejala pasien, kalau misalnya 1 itu sama dengan iya, begitu juga dengan 0 berarti tidak. Dan label penyakit flu COVID-19 alergi dipisahkan fitur dan label, sama dengan X sebagai input atau gejala dan Y sebagai output sebagai jenis penyakit. Bagi data train dan test 80%, data untuk pelatihan 20%, di sini 20% untuk pengujian. Buat model Naive Bayes, Gaussian NB digunakan untuk klasifikasi berbasis probabilitas. Latihan modelnya itu dipelajari menggunakan fit, X train, Y train. Prediksi dan evaluasi, mengukur akurasi dan membuat laporan klasifikasi. Prediksi pasien baru model menentukan kemungkinan penyakit berdasarkan gejala input. Nah, di sini contoh atau output dari codingan tersebut. Akurasi model 50%, laporan klasifikasi, precision, recall, itu di sini dapat COVID-19, flu, asuransi, makro EPI. Nah, di sini untuk confusion matrixnya itu terprediksi pasien tersebut memiliki penyakit atau sedang mengidap penyakit COVID-19. Untuk kesimpulannya itu model ini bekerja dengan prinsip probabilitas dan cocok untuk diagnosis awal di dunia medis. Yang kedua itu ada hasil prediksi membantu dokter dalam memberikan rekomendasi sebuah pemeriksaan lebih lanjut. Untuk keunggulannya itu lebih cepat, ringan, mudah diinterpretasikan. Untuk keterbatasannya mengasumsikan fitur independen, kurang akurat jika ada data baru yang belum dikenal. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin video saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.